Oke, jadi saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi apa sih keuntungan? Aku bakalan jelasin dulu dari Octopoint, nanti sebenarnya itu Pelestari. Jadi apa sih keuntungan ketika Bapak Ibu menjadi Octopoint? Yang pertama, Bapak Ibu bakalan mendapatkan pelatihan aplikasinya itu secara gratis. Pertama, itu bakalan kita lakukan di gathering nanti yang hari Jumat itu. Terus mendapatkan modal, kita mendapatkan. Assalamualaikum pemirsa MWN Channel di mana saja Anda berada. Kali ini Bank Sampah Firdaus yang dikelola oleh Yayasan Indonesia Membangun Sejahtera berbincang-bincang dengan salah satu dari perusahaan swasta terkait dengan pengelolaan atau lebih tepatnya adalah pemanfaatan sampah plastik dan juga sampah kaleng, aluminium dan kertas. Dalam bincang kali ini, Octopus selaku perusahaan swasta yang sudah bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat menyambangi kantor Yayasan Indonesia Membangun Sejahtera yang berada di RW 12 Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dalam bincang-bincangnya, Octopus memaparkan tentang kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan antara Octopus dengan Bank Sampah Firdaus. Salah satunya adalah dalam hal penjemputan sampah. Di dalam mekanisme penjemputan sampah nanti akan dikenal adanya user. User adalah pengguna aplikasi yang dibuat oleh Octopus bagi para atau bagi masyarakat, ya, siapa saja, bagi masyarakat di mana saja, siapa saja dapat mengunduh aplikasi untuk penjemputan sampah. Kemudian melibatkan juga yang namanya pelestari. Pelestari adalah orang yang akan menjemput sampah dari rumah warga, sehingga user ketika menggunakan aplikasi penjemput sampah dari Octopus akan didatangi atau akan diambil sampahnya oleh si pelestari tersebut. Apa keuntungan atau profit yang akan diperoleh si user tadi? Bagi user akan memperoleh poin dari setiap sampah yang dijemput oleh pelestari. Jadi misalnya user mempunyai sampah plastik bekas minuman mineral misalnya, baik berupa gelas ataupun botol atau kertas misalnya, itu akan ditimbang ya oleh si pelestari yang menjemput sampah tadi. Dan tiap jenis sampah di sana ada nilai poinnya seperti itu. Dan poin-poin yang terkumpul nanti akan bisa bisa dikonversi ke dalam sebuah voucher untuk belanja listrik
dan lain-lain. Tahapan berikutnya, pelestari yang mengambil sampah dari warga akan membawa sampah tersebut kepada Octopoint, dalam hal ini bank sampah. Dan seperti biasa juga dilakukan penimbangan. Jadi ada berapa kilo si pelestari menyetorkan sampah kepada bank sampah, dan itu juga akan dikonversi kepada poin juga. Demikian sekilas daripada mekanisme atau progres daripada pemanfaatan sampah di masyarakat atau di rumah-rumah warga dengan menitik beratkan kepada sirkular ekonomi, karena targetnya adalah bagaimana sampah atau barang yang sudah tidak terpakai, barang yang sudah tidak berguna ini bisa dijadikan sebagai sirkular ekonomi. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelestari, karena yang kami harapkan tadi di sini ntar bakalan ada 2 maksimal pelestari binaan tadi. Nah, kalau di kota-kota yang sebelumnya biasanya bank sampahnya itu yang menjadi pelestari binaan itu biasanya pengurusnya langsung. Jadi umpamanya 5 pengurus nih Bapak Ibu, 1 yang menjadi Octopoint, 2 yang menjadi pelestari binaan kayak gitu. Nah, tapi ada juga beberapa di kota yang lain dia pakai kayak anak-anak muda yang lagi nyari pekerjaan itu bisa. Terus dia atau Grab Gojek yang lagi sepi ininya, yang lagi sepi orderannya itu biasa aktif juga. Soalnya kami nggak ada eksklusivitas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu udah menjadi driver Grab Gojek, itu tetap bisa juga menjadi drivernya kami, pelestarinya kami. Jadi nggak ada eksklusivitas. Nah, apa sih keuntungannya ketika menjadi pelestari? Pertama, bakalan mendapatkan pelatihan cara menggunakan aplikasi yang kayak bank sampah tadi. Terus mendapatkan atribut rompi pelestari atau face-nya ini, rompinya itu secara gratis kayak gitu. Terus mendapatkan modal awal sebesar 500.000 poin. Nah, jadi ntar pelestari ketika dia membeli barang-barang ke rumah user, dia itu nggak harus top up pakai uang pribadi dulu. Jadi kita langsung modalin Bapak ya 500.000 poin. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada lagi mendapatkan insentif jarak. Nah, kayak gimana sih insentif jarak? Nah, di Octopus itu kami ada namanya insentif jarak untuk pelestari. Maksudnya apa? Ketika umpamanya pelestarinya nih dari pengurus ini, berarti titiknya di sini nih, dia dapat orderan Bapak Ibu. Nah, menjemput orderan di rumah user umpamanya 4 km. Nah, per kilo dia jalan, dia bakal dapat 5.000 poin. Kayak gitu. 5.000 poin. Jadi ketika sampai di rumah user, berarti dia dapat 20.000 poin. Nah, 20.000 poin sama dengan 20.000 rupiah. Nah, itu layaknya kayak pengganti bensin. Nah, jadi si pelestarinya kita nggak ada ruginya, kayak dalam kesana ada pengganti bensin, entar pas dia jual barangnya ada keuntungan. Nah, kayak gitu. Kalau dikonversi ke rupiah, 1 poin sama dengan 1 rupiah. 1 rupiah. Benar Pak. Nah, terus selanjutnya keuntungannya harga jualnya itu pasti yang tinggi yang kayak tadi, sama kayak dia beli 1.000 di user, terus 1.000 dia jual 2.000 poin ke Octopoint. Nah, tapi ntar Octopoint dibeli Octopus harga 4.000 poin, nah kayak gitu aja ininya. Jadi ada keuntungannya, benar. Nah, terus dia bakalan mendapat informasi tempat jual kemasan, maksudnya nih dia bakalan mendapat informasi Octopoint terdekat dari dia. Jadi dia nggak harus kayak pusing untuk nyari di mana sih Octopoint terdekat nih. Langsung dapat info di aplikasinya. Nah, cuma kalau binaan dia bakalan, kan ini terserah Bu, kalau kayak di Jakarta, kota-kota yang lain itu kan udah banyak orderan, banyak pelestari yang general, maksudnya yang bukan binaan, yang non binaan. Kalau non binaan dia bebas Bapak Ibu, mau nyetor dimanapun terserah dia. Umpamanya dia jemput barangnya di Jakarta Timur, umpamanya dia di Jakarta Selatan. Kan di Jakarta Timur ada Octopoint itu banyak. Tapi karena dia mau pulang sekalian ke rumahnya, ya udah dia bawa pulang barangnya, nyetornya di Jakarta Selatan, itu nggak masalah kayak gitu. Nah, cuma kalau pelestari binaan kayak dimanapun dia ngambil, dia tetap bawa ke
trainingnya itu. Biar apa? Biar ekonominya berasal sama kayak gitu. Nah, terus apa sih syaratnya? Syaratnya sangat mudah Bapak Ibu. Dia cuma memiliki ponsel pintar tip Android tadi, terus memiliki KTP dan SIM karena dia bakalan bawa kendaraan, terus bersedia menjemput barang bekas pakai user, terus mengikuti training offline atau online yang bakal disediakan oleh tim kami, sama terakhir wajib memiliki kendaraan. Nah, kendaraannya tuh terserah, kalau umpamanya dia emang pelestarinya terus usernya di kompleks ini doang, walaupun dia sepeda ya boleh. Jadi nggak ada aja ya. Yes, tapi kalau umpamanya ini kami sangat mengharapkan minimal motor lah. Maksudnya kami ya kalau motor sekarang kan udah kayak nggak ini banget lah. Iya, maksudnya kayak gitu Bu. Dan itu nggak harus yang motornya sama platnya, enggak ada. Jadi walaupun motor pinjaman boleh, nggak harus yang motor punya dia yang orang baru. Bahkan beberapa bank sampah kan biasa udah ada VR-nya tuh yang roda 3. Nah, itu biasa dimasukin juga. Nah, tapi nanti kalau emang ada pada pick-up-nya itu bisa diinfoin ke tim kami. Soalnya kalau kami daftarkan awal default-nya pasti motor kayak gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ntar ada kendaraan ini yang lebih itu bisa di kami biar kami tahu nih, oh bahwa si pelestari ini walaupun lebih dari 20 kilo dia bisa tetap angkut. Kenapa? Karena ada VR-nya umpamanya kayak gitu. Benar. Soalnya kalau di Jakarta Bu, ketika Ibu pakai motor terus ada user dengan orderan 20 kilo ke atas, itu pasti dialihkan ke pelestari yang punya kendaraan yang tahu VR atau bukan pick up atau mobil kayak gitu. Tapi kalau motor itu ada kapasitasnya kan Bu. Jadi kita ya sistemnya kita itu nggak bakalan ngasih ke pelestari yang pakai motor kalau yang orderannya itu udah lebih dari kapasitas motornya dia kayak gitu. Nah, jadi itu aja untuk persyaratannya. Gimana sih syarat jadi Octopoint, apa keuntungannya, gimana sih syarat pelestari, apa keuntungannya. Nah, untuk sekedar ini aja motivasi ya Bapak Ibu, soalnya kenapa Kang Emil juga tertarik dengan program ini bisa dijalankan, karena sebenarnya Octopus yang mau dijual dari Octopus itu adalah mindset bisnisnya. Kayak gitu. Kayak gimana ibunya menabung uangnya untuk terima barangnya dulu, terus ntar setelah banyak baru ditarik duitnya, kayak gitu. Gimana dia mengelolanya, sama kayak pelestarinya bersama juga ya. Yes, benar kayak gitu. Maksudnya kayak lebih keren lagi biasanya kan nasabah yang datang nih sekarang itu benar. Nah, terus ntar kalau untuk Octopoint itu sendiri tuh untuk radiusnya di ini nggak batasin. Kalau sekarang mungkin karena kita masih baru buka di Kabupaten Bekasi, kita masih satu kecamatan satu sih Pak. Iya, maksudnya kayak Alfa Indomaret juga kan ada tuh, nggak boleh tuh radius gitu kan, ada radius yang di ini. Kalau di Jakarta ini Jakarta satu kecamatan satu karena baru poinnya. Cuma mungkin kemarin update dari Itu obrolan baru satu kecamatan Taman Utara. tapi kemarin ya yang apa kemarin kita habis diskusi juga sama Pak Suhaimi dari Forum. Itu mungkin kalau mereka merekomendasikan kayak satu Kecamatan atau dua yang padat penduduknya itu dua Octopoint. Octopoint. Kalau misalnya yang emang nggak padat itu satu Octopoint. Itu katanya udah didiskusikan sama mereka, makanya ada yang kami kasih 10 di situ. Jadi nanti untuk radiusnya nggak akan berdekatan kok Pak. Dan kita juga kan ini udah survei dan kita udah lihat titik lokasinya juga. Paling nggak satu RW satu lah, kayak di sini satu RW satu Yang ya. bakalan ini ya. Dan mungkin udah kalau misalnya nanti Octopus datang itu mungkin nggak barang yang datang mungkin nggak dari RW-nya aja Pak. Mungkin bisa dari komplek lain yang nggak sebelumnya bangunnya bank sampah atau di apartemen, kos-kosan yang mungkin mereka nggak tahu nih Pak Magus kan biasanya nih kalau orang apartemen atau orang kosan itu biasanya kan mobilisasinya tinggi banget kan. Nah, dan mereka nggak ada waktu buat ya dan nggak ada waktu buat kayak nyari bank sampah terus nyetor kayak gitu. Biasanya itu dia kita dari situ. Dan juga mungkin dari kita ada dari perkafean, hotelan, dan restoran.
kemana saya Iya. bapak siapa tuh Pak Agus? Agus. Saya suruh ambil sampah berapa kilo Pak? Paling 5 kilo. Ya saya bilang nanti dulu deh. Aku biasa kalau mau ngambil 500 kilo, 300 kilo baru saya ambil. Kalau 5 kilo kan itu kan saya, waduh 5 kilo ngambil itu kan hitungan saya. Bosnya ya biar. Gitu. Pak Tempat saya saya yang Agus ya. sebelum aja nggak diambil. Nah, Tuh. kami dari Octopus Bapak Ibu, jadi kalau ada user walaupun 0,1 kilo barangnya di rumah itu kami jemput. Itu dijemput ya. Karena emang kita mau bangun habitnya itu yang kayak kan biasa mereka malas ya kalau kayak sebulan Iya. sekali, seminggu sekali kan udah Sama numpuk tuh. simpelnya malas. Oh, Iya. malas kan. Saya 2 minggu sekali ya protes. Nah, Pak, bisa nggak, Pak? kemarin udah biasa kan mereka minum lempar, Iya. kan? Karena kita edukasi, akhirnya dikumpulin karung. Jadi saya tuh bagi karung ke warga. Karung saya bagi kemarin 300 karung. Saya modalin tuh 300 karung kali 3.000 lumayan juga harganya. Bisa juga ya, Pak ya. Biasa juga saya bagi. Jadi mereka emang sudah teredukasi untuk kumpulin. Karena kelamaan, kemarin saya kasih tukang ulung kali bapak kelamaan tuh ya. Sayanya masih, nah itu memang ada di situ. Iya. Kayaknya bagus lah bagus. Kalau ini juga kita juga kan melihat dari maksudnya kita juga udah survei ke beberapa user emang. Nah sekarang yang bisa Octopus kasih yang terbaik nih kita bisa diantar 0,1 dan itu bisa kayak setiap hari sebenarnya ordernya. Soalnya kalau nggak diambil nanti mereka itu pundung ya, pundung ngerti nggak sih? Jadi nggak mau lagi. kenapa? Nggak mau lagi. Oh. Pas ini kagak mau diambil, Oh. udah nggak usah gitu, nggak usah kumpulin lagi, buang-buang lagi gitu. Biasanya Oh. juga dari bank sampah itu mungkin kendalanya di kos ya Bu ya, kalau misalnya sebutannya itu dibuat bola kayak Iya. jadi kayak bensin, tenaga kayak gitu. Nah mungkin Terutama kalau sih waktu sih ya. iya. Nah kalau misalnya ini ada Octopus dan mungkin sama Octopus nanti ada yang namanya Pelestari tadi. Iya, yang akan dijemput. Saya pernah memprediksi untuk satu perumahan PGH ini aja itu bisa 2 ton dalam 1 bulan. Saya pernah memprediksi itu. Gitu. Karena saya sudah jalani selama hampir 3 tahun ya Bun ya. Udah Jadi paham ya Pak. ketika saya bagi karung tuh 1 RT itu 50 kilo saya dapatnya dalam 1 RT. Betul. Itu untuk 1 minggu ya. Ini bisa biasa. Itu 1 minggu, ya tinggal dikali aja tuh. Benar. 50 kilo Dalam satu. dikalikan 14 RT di sini. Ya kan? Itu 1 minggu 50 kilo itu. Itu pun tadi masih ada, belum semua, belum maksimal juga. Benar. Segitu tuh belum dibilang maksimal. Iya. Itu masih ada yang Juga ya. saya perhatiin masih ada orang yang buang Asal lah ya. botol itu di jalanan masih juga ada. Kalau ada pengendara mobil banyak. Iya. Mobil aja bagus, mobilnya nggak boleh bersih, tapi ruang lingkungan boleh dikotorin. Iya. Ini mobil Makanya saya jangan nyampah. Iya. makanya kami salah satu fokusnya kami, motonya juga kami itu dari mengedukasi. Soalnya emang kan sulit kan yang kayak kebiasaan gitu Iya. juga kayak gitu. Iya. Bahkan kami kasih poin pun itu masih banyak yang susah begitu kan. Ini walaupun udah secanggih ini gitu kan, saya sampai bilang ke di RT saya, kan mereka bayar sampah setiap bulan itu 12.000, ya kan? Saya bilang mau nggak yang bayarin sampahnya itu iurannya itu nggak sampah. Sampai saya dimarahin sama RT-nya, oh itu perlu penjelasan yang, oh saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab gitu ketika saya ngomong begitu, itu saya tanggung jawab. Mau nggak? Kalau mau, ya saya kasih tahu caranya kan gitu kan ada caranya gitu kan. Masa dia nggak ngapa-ngapain, saya bayar iurannya 12.000 kan gitu. Kan ada tag Dan edit itu ya juga di situ. pertama, ada satu. Iya itu kan per kakak, 1 kakak 12.000. Nanti masalahnya bayar 12.000, ya kan? Nah, tinggal dia kan punya kewajiban dong ke kita buat keluar sampah. Ketika iuran bulanan sampah dia itu kita yang bayarin. Kan gitu. Saya sampai tawarin begitu. Kak, izin nanya. Iya Bu, boleh Bu. Ini kan kalau misalnya kita kan berharap mah harus ya optimis gitu. Banyak nih user yang mau gitu kan. Berarti katakanlah satu RT itu nggak muluk-muluk 10 dulu. Itu cara kita mengedukasi ke mereka mengenalkan aplikasinya. Apakah
kita, apakah ada dari tim, misalnya 50 orang dikumpulin dalam satu ruangan, atau bagaimana? Mungkin dari kalau mungkin yang lebih cepatnya mungkin dari e-flyer dulu ya Bu ya, karena kita juga mungkin terkendala oleh cost dan manpower juga. Mungkin belum bisa sampai kayak gitu karena kan kita juga ini ke berbagai daerah yang udah aktif gitu. Paling yang paling cepat itu mungkin e-flyer. Mungkin selanjutnya itu biasanya itu kalau misalnya mau ada acara yang besar gitu dan mau kerja sama-sama Octopus, nanti ada yang namanya kita itu community marketing gitu. Nanti dia yang akan koordinasi nih sama ibu nih, mungkin kira-kira ini nanti detail acaranya seperti apa, supportnya dari Octopus apa, apakah mungkin kita perlu bawa orang ke sini kayak gitu untuk edukasi kayak gitu, itu bisa dibicarakan nanti sama tim kita yang lain nih, marketing gitu. Tapi mungkin untuk yang sekarang ini paling cepat mungkin ya paling di flyer gitu. Jadi di flyernya itu ntar bakal jelasin apa sih Octopus itu, kayak gimana cara penggunaan aplikasinya lengkap banget tuh, kayak gimana cara dia masukin, dia order, dia nunggu pelestari, terus sama apa keuntungannya itu ada nanti, itu kami bisa share langsung. Ya tutorial gitu ya. Iya benar. Jadi tinggal kan bisa langsung disebar lewat grup WA, langsung dilihat nih, oh gini ya Octopus ya cara. Semoga HP-nya sehat, setiap kerjaan satu aplikasi, ini gimana? Iya. Jadi soalnya kayak apa? Yang kalau khusus user itu sebenarnya kita nggak ada training langsung Bu kayak gitu. Dia kayak Grab Gojek aja, jadi kayak ibu buka Bisa dengan langsung sendirinya. bisa dengan sendirinya benar, bisa dengan sendirinya dia. Beda sama Pelestari sama Octopoint, karena dia teknis emang. Kayak gimana cara masukinnya, gimana cara keluarinnya, kayak gitu emang teknis. Makanya ada pelatihan khususnya. Kalau user mah kadang sambil ngerumpi juga bisa ya. Bisa. Kita bahkan yang Octopoint pun kalau ibu ini kita ada namanya Pak Sautwoko, itu juga salah satu anggota ketua DPP Asopsi Bekasi. Beliau itu udah 60 lebih tapi dia masih bisa mengoperasikan aplikasi Octopoint kayak gitu. Jadi emang kalau dibilang umur ya terkendala umur enggak. Karena udah terbantahkan gitu sama Pak. Karena si kakak mau bilang ini kita mau komunikasi sama yang tua-tua semua. Masih muda kok. Gimana? Kayak gitu. Jadi terang aja emang kami buat tuh sedemikian rupa, sesimpel mungkin. Karena emang kayak rata-rata pengurus-pengurus bank sampah kan penggiat-penggiatnya pertama cewek, terus kayak emang umumnya Sudah sedia ya itu pasti banyak pengurus, sudah banyak yang kualitas. jarang banget kami dapat yang Bagi sabun gitu. iya padahal ada duitnya Bu. Iya. Tapi ya itu Tapi loh. mungkin dengan ini nanti ada kan juga yang mau Benar. Bisa jadi. Beberapa di Jakarta itu ada yang umur 30 tahun ke bawah yang punya Octopoint ada. Nah, jadi karena emang dia lihat peluangnya, ya dia masuk, dia tapping sama kita, dia join sebagai mitra. Dan itu Baru ini ya. soalnya kayak sedikit ini lagi Bu, motivasi ya, kayak di Jakarta itu kita ada Octopoint, beberapa Octopoint, salah satunya itu yang kemarin sempat yang paling menonjol itu namanya Octopoint Banking. Dia bisa ngumpulin 20 juta dalam seminggu. Ya. Jadi emang ketika ibu sama bapaknya udah paham gimana pola bisnisnya Octopus, nah itu bapak ibu bisa meraup keuntungan di sini, kayak gitu. Jadi emang kayak yang seperti yang kami ini, itu kami mau ini mindset bisnisnya. Nah, jadi bank sampah jangan melulu nggak apa-apa, rata-rata emang kan kayak sosial gitu kan bapak ibu ya. Ya mohon maaf ya emang kurang banget ininya kan, bank kan biasa katanya keringat doang. Kita harapinnya tinggal Allah pahala jariahnya nih ke atas kan. Nah, tapi alangkah enaknya juga ada nih ininya kan, ya pembeli cilok, pembeli gorengan kayak gitu kan. Nah yang itu kami harapkan. Jadi emang dengan masuknya kami, dengan bermitranya nanti Bapak Ibu dengan Octopus, itu yang kami mau ini, kami support terus kayak gitu. Itu yang kami harapkan sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa kita kasih 6 bulan itu? Biar ada ada booster begitu. Oh ada lagi 350 per bulan, 350 per bulan. Oh bener nih Octopus ada nih yang bisa kita lihat setelah Bapak Ibu menjual. Wah keuntungan kita 1.500.000 loh, bersih loh dari Octopus kayak gitu. Nah ada sesuatu yang kelihatan itu yang Ibu manfaatin. Nah
Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Itu 2 transaksi itu minimal ya. Minimal banget Pak. Walaupun 0,1 kilo transaksi pelestari pertama, pelestari kedua 0,1 kilo itu udah melunturkan syarat dan ketentuannya itu kayak gitu. Saat ini untuk apa namanya tadi pelestari sudah ada. Kalau di Kabupaten Bekasi belum ada, cuma kan setiap kami datang ke sosialisasi dia udah ada namanya masing-masing. Nanti kami training semua di hari Jumatnya itu, hari Sabtunya aktif semua langsung. Jadi kita boleh mengajukan siapa gitu. Dua Pak, maksimal Dua, ya. ya. Iya. Mau itu kami kasih kebijakan ke bank sampahnya untuk pilih orang-orangnya kayak gitu. Nah, tentunya harusnya kayak aktif yang mau ini memang Ya mau gercep lah ya. Iya. Harus gercep Iya, gitu. iya, betul. jangan yang malas-malas soalnya kasihan ntar di bank sampahnya Iya. lagi nggak Iya. merasakan oktopusnya kayak Iya. gitu. Bahkan kayak ada beberapa bank sampah juga di Bekasi tuh dia udah bisa beli HP operasional sendiri, HP Android untuk operasional Itu harus gitu ya? Oh, itu emang kami harapkan kayak Iya. setelah Kata Bu Isma katanya mau disupport. dikasih. Ini khusus nih katanya. Khusus untuk Itu berharap sih, kedepannya Oktopus bisa lebih besar, terus kita bisa support yang lebih banyak lagi kan ya. Makanya ya ayo kita merintis sama-sama. Tadi Bu Is ngasih kode, ini HP saya udah berat bener nih. Satu kegiatan satu aplikasi gitu ya. Benar. Ya, kami juga harapnya itu sih Pak. Berarti insentifnya nanti plus Pak. Iya. Ya, 350 plus handphone Android. Amin, amin. Semoga ya, Bu, ya. Soalnya kami makin Oktopusnya BUMN atau bukan? Oh, bukan Pak. Kita perusahaan Persero. Oh, Persero ya. Nah kalau ini betul udah hoax saya bilang. jadi emang kita udah running dari 2019 akhir juga, hampir sama mungkin sama Mengulang sama kita ya? Oh, gitu. Iya. Alhamdulillah Semua kita berusaha. juga udah ada di 5 provinsi sekarang, Bapak Ibu. Nah, jadi emang kalau ini legalnya kita juga udah legal, kita ada udah kerjasamanya sama Kementerian KLHK, Maritim, sama Kemenko apa DUKM, UKM juga udah, pemerintah provinsi Jawa Barat udah, DKI Jakarta juga udah, Indonesia National Plastic sama ada lagi mitra kita Grab. Jadi emang kita makanya kayak Grab Food tadi maksudnya. Dan mungkin nanti Nah, dan driver mungkin yang datangnya itu mungkin nggak cuma dari Pelestari. dari Pelestari itu. Tapi dari dua driver Grab. Oh iya, benar. Saya juga. Jadi kalau misalnya kita sebagai Oktopoint itu nggak bisa atau nggak ada Pemasukan. calon pelestari gitu, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya tapi itu tadi minusnya mungkin susah nih yang ada kesini kan. Takutnya ada pelestari tapi pelestari binaan yang bank sampah sebelah Gitu ya. Atau Saya bisa lanjut Pak, dia ada pelestari. bawahnya Ada. balik lagi kan. Ada Pak, tenang aja Kak. Siap. Dulunya kan milik 2 orang kan. Iya. Berarti saya juga bisa dong jadi pelestari. Bahkan sebenarnya bahkan sebenarnya Jauh-jauh gitu. iya bahkan Udah stop terus aja. Orang biasa ngambil sendiri manual aja mah. bahkan sebenarnya Saya nggak boleh double nih masalahnya kan Oktopoint dia. Nggak boleh diambil semuanya Pak. Saya juga kayaknya Saya kalau ngambil banyak loh. Pak, saya juga nggak mau pindah-pindah sekarang mau jadi Iya. pindah-pindah nggak ada uangnya. Jangan pindah-pindah. Nah aku binasakan. jadi kayak sebenarnya emang perputaran poin atau perputaran uang yang paling cepat itu di pelestari Bapak Ibu. Karena kalau Oktopoint kan dia harus nunggu Oktopus dulu datang ngejemput tuh. Iya. Kalau pelestari dia umpamanya hari ini nih dia pakai poinnya umpamanya 500.000 habis nih 500.000 poin. Ketika dia jual ke Oktopoint ke bank sampah itu biasa keuntungannya sampai di 800.000 poin. Nah, di atas 500.000 poin, 500.000 poin itu kan uang yang tadi kami kasih sebagai modal, Iya. itu cuma bisa dipakai beli-beli tapi nggak bisa ditarik tunai. Nah, yang bisa dia tarik apa keuntungannya? Jadi kalau keuntungannya di 800.000 poin, baliknya berarti ada keuntungan 300.000 umpamanya Bapak Ibu. Nah, hari itu pun, detik itu pun langsung bisa dia tarik 300.000. Nah, itu pelestari. Jadi emang pelestari itu kalau perputarannya emang Pak, jangan jadi pelestari. Ntar ini terbengkalai ya. ah, Tapi kan dari dokter nanya Bu, sebenarnya untuk pendaftaran veritas kayak user
Pelestari dan Tokoin itu cuma satu NIK yang bisa bikin satu akun. Karena kalau misalnya NIK-nya udah didaftarkan di Excel nih, nggak bisa didaftarkan di Octopoint dan Pelestari. Kalau misalnya udah didaftarkan di Octopoint, berarti nggak bisa daftar di Excel dan di Ya, Bapak nggak boleh double-double. Bisa double-double. Yang sekarang itu semua diraup-raup ya. yang paling Banyak nggak beda-beda yang paling nyata apa? Kader, dia kader PKK, ya dia kader itu, kader itu, kader itu. Ini maksudnya udah berarti Itu kita mau ngasih semua. semua, jadi rata ya. berarti pernah apresiasi aplaus buat Octopus. Iya. Dan diraup semuanya. Nah mungkin biar nggak ini Bu, aku jelasin terakhir ya kategorinya nih apa sih yang diterima ya. Yang pertama yang kami terima itu ada namanya karton kemasan, kardus packing, kertas koran sama kertas HPS. Jadi semuanya kami terima kayak gitu. Duplek nggak ada? Duplek kita terima juga. Tapi jangan Masuk kotor-kotor ke ini. susu ya. Iya. Intinya tuh Bu ya enggak Nggak boleh masuk. Nanti kalau bapak dapat yang masak basah dulu. Amnya di kantor Bun. Kalau tidak Iya benar tuh, bisa tuh yang kalau perkantoran, tempat sekolahan. Jadi kayak jadi kayak satu staffnya mungkin yang menjadi user, nanti pelestari binaan sini yang dijemput ke sana. Terus pelestari binaan yang jemput ke sana, nyetornya ke sini kan kayak gitu bisa gitu. Bisa. Nah selanjutnya kategori plastik, jadi semua tipe plastik itu kita terima Bapak Ibu. Tapi di luar HDP, EPP dan PET itu dimasukin ke namanya RDF. RDF itu kayak apa sih contohnya? Biasa kayak plastik mika, multilayer yang kemasan kopi, itu kita terima. berarti ada yang Diterima. masuk. Styrofoam, kita terima. Jadi semuanya kita terima. Bersih ya pokoknya. Tapi yang intinya semua bersih, itu kita Tapi masih bersih. Itu Pak yang harus dibeli. Kalau bukan makan semua jadi memang harganya nggak terlalu tinggi, tapi udah ada nilai ekonominya. Gitu. Jadi semua plastik mau yang kresekan juga, kantong kresek itu kita terima juga. Maksudnya RDF juga. RDF. Wah, kita sekarang sosialisasi salah kalau begitu. Ibu-ibu kresek, bungkus kopi tidak laku loh di bank sampah. Iya kan? Kita bikin. Nah, sekarang Ntar kalau kita salah ada yang nyuruh tuh, Octopus mau beli katanya. Iya benar kayak gitu. Jadi bisa semua sekarang. Jadi semua jenis plastik kami terima. Nah selanjutnya kita masuk kategori kaleng. Kita ada dua kategori. Yang pertama kaleng minuman sama kaleng. Kaleng minuman ini biasanya bank sampah sebutnya aluminium. Iya. Jadi semua kaleng yang bisa diremes, nah itu diremukin itu masuk ke kaleng minuman kayak gitu. Jadi kayak cola, Fanta, Coca-Cola, Fanta yang kayak gitu. Yang bisa di Kayak aluminium, nah kaleng yang bisa diremukin. Coca-Cola. Kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite yang aluminiumnya itu masuk semua di kaleng minuman, kategori kaleng minuman atau yang biasa bank sampah bilang aluminium kan. Nah, terus ada yang kaleng yang kita maksud kaleng ini kaleng susu, kombuan dan sebagainya. Yang yang tebal-tebal yang ini. Itu kan pasti kalau kaleng susu juga pasti kotor ya karena ada bekas susunya gitu kan. Itu biasanya udah dibersihkan. Udah dibersih. Oh gitu. Kan intinya di depan judulnya bersih Pak. Jadi begini Pak, usernya kita ketika dia melakukan penyetoran di aplikasi itu ada caranya. Ada edukasinya di situ. Benar. Kalau plastik harus kamu gini nih plastik kamu. Itu maksud Nanti saya. kalengnya dicuci. Ya benar. Jadi ya itu tugasnya sekali lagi make sure aja. Supaya biasanya kan ada mungkin dari 10 mungkin ada 1-2 orang yang belum terlalu ini. Nah, Bahkan jadi si pelestari tugasnya. kalau mau uang lebih kerja lebih gitu. Tapi udah bersih. Nah, selanjutnya ambil kategori kemasan kaca. Jadi semua kayak botol-botol. Nah, terus selanjutnya kategori e-waste. Kita ambil juga buku elektronik. Yang kayak ada 3 kategori. Pertama alat elektronik kecil, PC atau laptop, sama smartphone atau tablet. Nah, contohnya kalau alat elektronik kecil itu apa? Kenapa kita kelompokkan? Karena alat elektronik kecil itu bakalan kita timbang per kilo. Nah, bedanya sama PC, laptop atau smartphone itu kita bakalan ambil per pieces. Nah, kayak gitu.
Nah, adapun contohnya itu kalau elektronik kecil itu ada power bank, charger, kabel-kabel, kamera yang kecil, terus perangkat USB, earphone, mouse, keyboard dan sebagainya gitu. Jadi semua yang alat elektronik kecil itu masuk di kategori ini. Kabel itu juga Ya, kabel apa aja gitu ya. kita Nanti dihitungnya per kilo. Berarti umpamanya ada kabel apa dicampur seperti itu 1 kilo. Iya. Iya, tapi burungan. Ya udah tinggal itu aja. Dikiloin. Sama kayak PC, Bapak kan lalu. PC, laptop, smartphone, tablet. Nah, jadi yang harus ditanamkan di mindsetnya di Bapak Ibu sebagai pemilik Octopoint, Octopus cuma menerima barang yang rusak atau bekas, bukan barang yang sudah di-pretelling. Maksudnya apa? Pokoknya HP nih Tapi masih utuh gitu ya. Yes, handphone ini nih dia rusak emang, tapi baterainya udah dicabut, umpamanya baterainya dicabutin kan. Nah itu kami nggak terima lagi dia sebagai baterai sebagai HP. Nah, dia harus masuk ke alat elektronik kecil ya. Ya kayak gitu. Berarti si pelestari Si harus pelestarinya memeriksa ya. harus memeriksa. Tapi kalau tipe-tipe kan saya punya HP yang waktu zaman dulu yang gede Oh. banget. Oh belum. Kita ambil yang smartphone. Oh ya, smartphone. Nah, smartphone. Yang lainnya udah layar sentuh. Tapi kalau HP bodoh nggak diterima. Kayak gitu. Nah kita ambilnya per pieces nih Bapak Ibu. Kalau dari user kita bakalan beli kalau nggak salah saya ngatakan 35.000 poin untuk satu HP. Si pelestarinya ntar kalau menjual ke bank sampah itu seharga 50.000 poin. Nah ntar Octopus jemput di Bapak Ibu Octopointnya, Octopus beli 70.000 poin. Jadi emang ada selisih harga itu loh keuntungannya kita. Makanya kalau Bapak Ibu tadi kayak kaget 20 juta kayak gimana sih caranya dia bisa dapat 20 juta? Nah kayak gitu caranya. Jadi dia emang mengedukasi nih user-user atau warganya nih kalau ada elektronik ini nih pakai Octopus aja lah kayak gitu. Nah, jadi emang dia ketika Bapak Ibu udah dapat pola bisnisnya Octopus itu insya Allah bakalan bisa menghasilkan. Nah kategori terakhir itu ada kemasan Tetra Pak atau bekas susu kayak Ultra, Buavita dan sebagainya. Sama terakhir minyak jelantah kita ambil juga minyak jelantah. Per kilo. Soalnya saya ngumpulin Kilonya itu sabar ya. kita udah jalan nih. Ya punya. Ada yang pada mau kan yang Kalau ini Ini titik terakhir ya kak? kenapa? Titik terakhir hari ini. Iya kok benar. Ternyata di titik terakhir kau bilang. Iya benar. Nah ini untuk harganya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu lihat itu harga jaringan Octopoint. Nah ini ketika Octopus datang menjemput, ini harganya. Jadi kayak plastik PET itu 9120 per kilo kita ambil. PP-nya ambil 240. Nah kalau yang di jelantah itu masuk di 7.200 per kilo. Kalau yang jelantah emang dia naik turun sih dia ini. Tapi kita tetap berusaha untuk membuat dia stabil per bulan. Ya, karena sebenarnya harganya kita itu kayak subsidi silang. Oh. Tinggi juga saya selama ini paling 5.000 atau 4.000. Jadi emang kayak kenapa harganya, kenapa Itu lebih. Kalau gorengan Jelantah kemudian banyakin gitu. Tadi yang seperti aku bilang aku salah, ternyata 80.000 Bu kalau smartphone sama tablet. Satu smartphone, satu HP, 80.000 poin. 80.000 poin. Di rumah ada berapa? Ada yang ada poin Ki. Yang kami terima yang rusak atau bekas, tapi bukan yang sudah di-pretelling. Iya. Pokoknya kalau yang pretelan masuknya kiloan. Kita mengenal jenis mata uang baru, mata uang Poin. Oh, teman-teman. Namanya DTBM Bu, nama poinnya tuh DTBM. Oh, DTBM. Iya, DTBM kayak gitu. Nah, jadi ini untuk harganya kami usahakan dia pasti tetap stabil. Kenapa? Karena emang ini ya salah satunya harga jualnya kita di Octopus itu yang bisa bikin menarik dan emang
kenapa belum semua juga kita ambil kategori? Mungkin ada beberapa yang belum masuk juga ya di kategorinya Octopus yang ada di bank sampah mungkin yang belum kita ambil. Itu karena kami belum dapat pembeli pertamanya, Bapak Ibu. Kenapa harga kita bisa tinggi? Karena kita mendapat pembeli pertamanya. Beda kalau kayak ada lapak itu kan ada layarnya lagi. Lapak 1, lapak 2 lebih tinggi lagi, lapak ini lagi. Nah itu kan harus ada keuntungan di setiap ininya tuh. Nah itu yang mereka potong. Nah kami Octopus langsung potong semua itu dari Octopoint ke perusahaan pertama. Bahkan untuk segregasi yang biasanya kalau Bapak Ibu PET itu kan dibedain warna, ada PET biru, PET bening. Itu biasa kalau lapaknya dipisahin itu lebih mahal harganya. Di Octopus digabungin aja bukan apa-apa. Jadi mau PET bening, PET biru dia gabungin aja. Jelas dia satu jenis PET. Nah, kenapa kita mempermudah lagi? Karena kita tahu kayak segregasi itu sangat berat. Jadi kalau udah ada effort yang kayak pemisahan PET, HDPE itu kita sangat menghargai kayak gitu. Nah, entah pemisahannya lengkapnya kita di mana, di gudangnya kita. Jadi kita ada gudang di warnanya. Iya, itu benar-benar ada spesifikasi, bahkan kayak yang PET ada lagi jenis-jenisnya. Pusing itu jenis plastik aja berapa item. Bener, makanya Sampai kadang sini. Tangan cuma 2 ya. Karena sampah masuk situ. Wah, tapi udah capek nih kan udah. Nggak connect gitu. Bahkan beberapa di Jakarta tuh ada namanya Octopoint rumahan. Jadi itu ada beberapa kayak ibu-ibu yang kayak tertarik dengan programnya kami ketika mendengar sosialisasi. Wah, aku mau dong mas di rumahku aja ya. Pulang juga pasti itu. Terasnya aku ada nih, lahannya kan kayak gitu. Kan satu etika satu ini kan. Di situ bisa ada user. Satu keluarga bisa ada user. Ada pelestari. Ada poin, ada pelestari. Kayak begitu ya. Keluarga besar itu. Jadi banyak anak banyak rezeki di sini. Di situ. Ada yang ini ya. Jadi Satu ini gig satu job. Jadi difungsikan semua ya Pak. yes, nggak masalah sih Bapak Ibu. Bisa Selama kayak itu, gitu. selama itu Iya kan? tidak Penting satu etika. tidak melanggar jalurnya kita. Nah, itu kan ada itu. Kalau Kalau saya bantuin, nggak apa-apa. Kita deketan Pak. Saya kan rumahnya dari Parung mana cuma berjarak berapa meter ya? Itu kagak boleh itu. Saya jadi pelestari aja ya. Ya. terus terakhir ya Bapak Ibu ya, masih ada terakhir. Udah terakhir Pak. Lanjut lagi. Nah, jadi ada namanya kategori produk kerjasama. Jadi kita tuh ada kerjasama yang pertama dengan PNG, terus Aqua sama Indosmen. Nah maksudnya apa kerjasama? Ketika ntar ada pelestari yang datang bawa produk PNG, itu bapak ibunya harus mengambilnya atau memilahnya itu per pieces. Karena kita bakal beli per pieces. Umpamanya Rejoice nih satu pieces, kita bakal beli satu piecesnya. Nah, umpamanya kan harusnya ini kayak Pantene, Head and Shoulder, ini kan harusnya masih RDF. Diambil juga. Diambil. Itu yang Bukan biasa. awal tuh Bapak. Dibuang-buang ya. Itu yang biasa bikin saluran air tuh mampet. kita ambil loh Pak. Mama habis pakai buang gitu. Tapi kalau di luar dari produk ini PNG ini itu dimasukin ke RDF tadi ya. Pasti tetap diambil lah. Diambil, tetap diambil, masuk di RDF. Yang mahal Cuma diambilnya. kalau produknya PNG itu diambilnya per pieces. Nah, kita bakal beli per pieces nih, per pieces. Oh, saya bilangin Lebih mahal lagi. punya sampah PNG ke rumah saya. Iya bener. Iya. Bener-bener emosi gitu Buat kan. apa, Bu? Sama kayak Aqua umpamanya nih PET 1 kilo Aqua itu beda harganya dengan PET biasa 1 kilo. Pokoknya yang produk Intinya yang produk Aqua ketika dia 1 kilo PP-nya atau yang PET-nya 1 kilo itu beda dengan harga PET 1 kilo biasa. Jadi bisa itu di OKP-nya Dipisahin. Kalau Aqua ini Aqua, PET yang biasa biasa. biasa. Biar ketika datang timnya kami lebih mahal nih harganya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa gabung juga, tapi ya Iya. keuntungannya kurang kayak gitu. Jadi kalau emang ada PET Aqua dipisahin, digabungin, Itu labelnya dibuang. labelnya dibuang Pak. Dibuang tapi masih masuk ke kita juga. Ke RDF tadi. Benar, Masuk Pak. ya? Masuk ke Masuk ke RDF. RDF. Nah, nggak ada yang terbuang. terus penutupnya dipisah juga masuk ke HDPE biar lebih tinggi lagi harganya. Penutupnya masuk ke HDPE. Oh yang tutup ya. Oh, tutupnya. Iya, penutupnya. Nah, terus produk terakhir Indosmen, jadi sama lah kayak begitu perhitungannya. Nah, untuk produk ini ketika nanti Bapak Ibu perwakilannya yang gathering itu datang, ntar bakalan ada tim khususnya dari kami yang emang
operation yang tim produk. Jadi dia bakalan ngejelasin terlebih detail lagi produk yang kita terima, gimana yang diterima Octopus nih, apa yang Bapak Ibu harus lakuin ketika dapat produk ini, itu bakalan ada lagi. Ini aku intermezzo aja untuk gambaran umumnya Bapak Ibu kayak gitu. Oh ya, untuk tadi kok buat yang kerjasama sebenarnya kalau yang PNG dan investment itu dihitung per pieces. Jadi buat aku itu dihitungnya per kilo atau per kilo. Oh, tetap per kilo kalau untuk aqua. Tapi 1 kilonya beda sama 1 kilo PET biasa tadi. Tetap tinggi ya. Oke, Bapak Ibu sampai situ aja penjelasannya. Udah nggak ada lagi. Bapak yang bertanya, Iya, kalau ada yang mau ditanyakan belum kami. Untuk yang pelestarian binaan bisa lebih dari 2 atau enggak? Untuk sementara ini kita masih di 2 dulu Pak, Masih karena 2 dulu, ya karena kita bakalan melihat dulu dari tren orderan. Takutnya karena kita ketika masuk kota baru itu kan memang masih banyak yang belum tahu. Timnya kita juga nih yang marketing yang nyari user itu baru jalan juga Bu. Jadi beriringan dengan kami. Nah, biasanya juga Karena yang saya bayangin tuh setelah ini saya akan men-share ke warga gitu kan. Jadi saya berikan peluang nih jadi Nah, user, ini coba. jadi pelestari. Jadi Berarti kan user belum bisa aja. tuh. Jadi bisa user aja bagus tuh. User aja. User dulu aja ya. Bisa pelestarian binaan ini jangan dulu. Bisa dulu aja. User juga bisa bisik-bisikin, jangan langsung dibuang, jangan langsung dijual ke paruh mana, ke saya aja. Gitu. Oh, kalau untuk yang harus digarisbawahi di sini untuk pelestari itu nggak bisa dipilih. Maksudnya di sistem itu dia pakai sistem entar. Jadi siapa yang terdekat dari rumah si user, umpamanya Oh, dia yang ibu itu. dia yang bakal pilih. Umpamanya ibu yang paling dekat dari rumah user, ibu yang bakal terpilih. Oh iya, Jadi kayak berdasarkan gojek gitu kan ya. iya, Gojek, ya. nggak bisa dari pilih yang kayak oh ibu ke ibu semua nih. Tapi kan manual itu. Nah, tapi Bu, mungkin nanti Kita ada program. ada fitur baru juga, itu namanya kayak kalau di Vietnam itu juga ada persalinan. Oh, Oh, nanti misalnya nih kayak hari ketika mau warga sini pengen jadi user gitu, nanti bisa kayak persalinan jadi langsung order ketika itu udah nyampe di di lokasinya. lokasinya. Tapi untuk sekarang belum sih. Belum ada nomornya, mungkin nanti kalau udah ada bisa kita pasti sampaikan. Sampai Kalau untuk yang besok hari Jumatan itu berarti misal dari sini tuh 1 orang saja. 1 orang untuk Octopoint, 2 orang untuk pelestari. Hari Jumat besok. Iya. Karena sekalian semua pelatihan. Jadi ntar pelatihannya Nanti belum dikasih tahu saya baru nanya. Catering. rencana awalnya di Talaga Sakinah, Oh, di Oh, di tempat biasa. Oh, di tempat biasa. di masjid apa Iya. di aulanya. Itu mantap Baik itu. dulu. Ya, Baik kenapa dulu. Swapli juga tadi sarankan emang di situ aja Mas. Kalau emang ini soalnya rata-rata pengurus juga udah tahu Iya. tempatnya. Lebih enak juga ada proyektor juga kata dia. Iya, lengkap, di sana kata lebih dia. enak. Makanya kan Kami bisa. kegiatan selalu di situ. Ada sih. Ada nanti mungkin Bapak Ibu atau ntar kalau nggak ada juga Nes kalau masih ada bisa di chat ke kita Nanti kita itu kalau ya. tiba-tiba ada kan ini. Iya, kadang-kadang sekarang nggak kepikiran tiba-tiba udah berakhir ya. Itu Cobain, dia ayo begini. itu pisangnya. Oh, iya, coba. Ayo, Aku teh Sambil dicobain, saya mohon maaf teman-teman di sini mau begini. ini ada alhamdulillah. Ya, soalnya gitu. Oh, soalnya. Kalau anak muda mau gimana ya ngobrol dengan